Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada channel kesayangan kita, pembahasan materi dan soal-soal matematika untuk SMA dan MA. Kali ini kita akan bahas tentang materi matematika pembinaan untuk kelas 12. Setelah pada dua pertemuan sebelumnya kita membahas tentang limit fungsi di keteranggaan, kali ini kita akan mengadakan pembahasan modul pembelajaran matematika yang diterbitkan atau sumbernya adalah Kemendikbud Dirjen PAUD dan Dikdasmen Direktorat SMA tahun 2020. Intinya kita akan membahas intisari persoalan dari limit di keteranggaan. Namun sebelumnya nanti kita akan membahas dua soal dahulu intisari dari persoalan untuk limit di keteranggaan, yaitu limit X menuju tak berhingga dari bentuk rasional fx per gx. Kemudian satu soal lagi kita review kembali limit X menuju tak berhingga untuk bentuk akar fx dan akar gx. Kita ikuti dulu dua soal berikut ini. Contoh persoalan 1. Ini disuruh mencari limit X menuju tak berhingga dari 2x kuadrat min 3x min 6 per 6x kuadrat plus 9. Nah, cara pengerjaan limit X menuju tak berhingga dari bentuk rasional, ada pembilang dan ada penyebut, itu caranya adalah dengan membagi pangkat tertinggi. Ini kita perhatikan pembilangnya 2x kuadrat min 3x min 6, itu pangkat tertingginya 2 atau x kuadrat. Sedangkan penyebut 6x kuadrat plus 9 pangkatnya juga 2x kuadrat. Berarti semua unsurnya kita bagi dengan x kuadrat. Maka kita bahas bentuk limit x menuju tak berhingga dari 2x kuadrat min 3x min 6 per 6x kuadrat plus 9 kita bagi dengan x kuadrat semua, sehingga menjadi limit x menuju tak berhingga dari 2x kuadrat per x kuadrat min 3x per x kuadrat min 6 per x kuadrat per 6x kuadrat per x kuadrat plus 9 per x kuadrat. Nah, pada langkah ini kita bisa mencoret x-nya di bagian-bagian tertentu. Ini hilang x kuadratnya sehingga menjadi limit x menuju tak berhingga dari 2 min, ini hilang salah satunya, 3 per x min, ini bentuk tidak bisa disederhanakan, 6 per x kuadrat per penyebutnya adalah hilang x kuadratnya 6 plus 9 per x kuadrat. Jadi bentuk yang ini sebelah kiri ini saya sederhanakan jadi limit x menuju tak berhingga dari 2 min 3 per x min 6 per x kuadrat dibagi 6 plus 9 per x kuadrat. Setelah kita mengadakan pencoretan, kita boleh memasukkan ini tak berhingga ke x itu, ke x nya kita ganti tak berhingga, sehingga menjadi 2 tetap min 3 per tak hingga min 6 per tak hingga kuadrat per 6 plus 9 per tak berhingga kuadrat. Membagi dengan tak berhingga terhadap suatu konstanta akan menghasilkan 0. Jadi 3 per tak berhingga itu 0, ya jadi 2 min 0, apalagi yang membagi tak berhingga kuadrat, kurangi 0 lagi per 6 plus 9 per, nah ini juga menghasilkan 0. Jadi bentuk menjadi 2 kurang 0 kurang 0, 2, 6 tambah 0, 6. Hasilnya adalah 2 per 6 kalau disederhanakan menjadi sepertiga. Perlu saya review, jadi demikian, jika pangkatnya sama tinggal melihat koefisiennya saja. Limit x menuju tak berhingga 2x kuadrat dan seterusnya per 6x kuadrat, koefisien tertinggi x kuadrat berarti 2 per 6, 2 per 6. Namun nanti kalau eksponen atau pangkatnya lebih besar pembilang, itu bisa mempunyai hasil limit 2 plus tak berhingga atau tak berhingga tergantung koefisiennya positif atau negatif. Dan terakhir, kalau lebih besar penyebutnya, saya ulangi, kalau derajatnya lebih besar penyebutnya, nilai limit x menuju tak berhingga dari bentuk rasional pasti hasilnya adalah 0. Itu yang kita sampaikan teori-teori terdahulu.
Kita menuju ke contoh persoalan 2 untuk limit X menuju tak berhingga dari pengurangan bentuk akar sebagai berikut. Saya bacakan dulu soalnya. Contoh persoalan 2, tentukan hasilnya limit X menuju tak berhingga dari akar 4x kuadrat min X plus 7 kurangi akar 4x kuadrat min 8x min 3. Pengurangan bentuk akar. Saya ulangi teori yang terdahulu. Jika limit X menuju tak berhingga dari pengurangan bentuk akar, itu nanti caranya dengan dikalikan sekawannya. Sekawan adalah mengganti min dengan plus. Maka kita selesaikan. Limit X menuju tak berhingga dari akar 4x kuadrat min X plus 7 min akar 4x kuadrat min 8x min 3 kali sekawannya. Akar 4x kuadrat min X plus 7 min jadi plus akar 4x kuadrat min 8x min 3 kita bagi bentuk yang sama. Karena kalau dioperasi aljabarkan hasilnya 1. Mengalihkan dengan 1 tidak mengubah persoalan, tapi bukan itu tujuan kita. Kita akan mengalihkan unsur yang pembilang ini, kita kalikan. Kalau kita simak ini ada bentuk, suatu bentuk. Kalau kita misalkan A min B kalikan A plus B, sifat aljabar A min B kalikan A plus B hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Maka ini menjadi bentuk limit X menuju tak berhingga. Ini bentuk pertama, bentuk yang depan ini akar 4x kuadrat min X plus 7 dikuadratkan dikurangi. Bentuk yang belakang akar 4x kuadrat min 8x min 3 dikuadratkan per penyebutnya bentuk sekawan tadi. Oke, sama dengan mengkuadratkan berarti menghilangkan akarnya kan. Ini juga yang depan dan belakang, sehingga menjadi 4x kuadrat min X plus 7 dikurang 4x kuadrat min 8x min 3 per sekawannya tadi di penyebut. Nah, ini 4x kuadratnya kurang 4x kuadrat hilang. Kemudian min X min jadi plus, min X plus 8x hasilnya adalah 7x. Kemudian konstanta 7 kurang min 3 hasilnya adalah 10 dibagi dengan bentuk sekawan yang di penyebut tadi. Kita simak, ini pembilang ini adalah menjadi persoalan rasional. Limit X menuju tak berhingga dari bentuk rasional pembilang penyebut. Kita lihat derajat pembilangnya X-nya hanya pangkat 1, derajat 1. Kemudian di penyebut ini ada derajat 2 namun diakarkan, berarti sama derajatnya 1. Ini derajatnya X paling tinggi, ini juga X karena akar 4x kuadrat. Maka kita bagi dengan X sehingga menjadi limit X menuju tak berhingga bentuk pembilang 7x plus 10 dibagi X. Demikian juga penyebut, semuanya kita bagi dengan X. Ini jadi karena di dalam akar dibagi dengan X kuadrat, akar 4x kuadrat min X plus 7 dibagi X kuadrat. Jika kita simak penyebut ini kalau keluar dari akar sama membagi dengan X, sama di pembilangnya. Ditambah akar 4x kuadrat min 8x min 3 per X kuadrat. Nah, pada langkah ini kita bisa mencoret-coret nih 7x dengan X hilang, sehingga menjadi limit X menuju tak berhingga dari 7 plus yang belakang konstanta 10 per X dibagi ini dalam akar ini juga X kuadratnya hilang 4 min X hilang salah satu min 1 per X ditambah 7 per X kuadrat ditambah akar ini juga X kuadratnya hilang 4 min 8 per X, kita tulis ini min 3 per X kuadrat. Setelah kita mencoret-coret, kita boleh memasukkan tak berhingganya kepada variabel X sehingga menjadi 7 plus 10 per tak berhingga per akar 4 min 1 per tak berhingga plus 7 per tak berhingga kuadrat ditambah 4 min 8 per tak berhingga, kita akan tak berhingga min 3 per tak hingga kuadrat. Membagi dengan tak berhingga terhadap suatu konstanta 0, jadi menjadi 7 saja, 7 plus 0 ini akar 4 saja, ini hasilnya semuanya 0, menjadi 7 per akar 4
ditambah akar 4. Akar 42, akar 42, 2 tambah 2, 4. Hasil akhir 7/4. Saya review bentuk ini. Jadi kalau bentuk seperti ini, limit X menuju tak hingga dari khusus bentuk kuadrat, kemarin ada rumus apa? B min Q per 2 akar koefisien kuadrat ini. Kemudian kalau berbeda derajat, jika lebih besar derajatnya yang depan, hasilnya pasti plus tak berhingga. Namun kalau derajatnya lebih besar yang di belakang, maksudnya ini pangkat 3, ini pangkat 2, berarti derajatnya lebih besar yang belakang, hasilnya min tak berhingga. Kemudian kalau derajatnya sama yang bukan pangkat 2, itu hasilnya tinggal lihat koefisiennya lebih besar mana. Ketentuannya seperti perbandingan derajat tadi. Oke, kita nanti akan menyimak 14 soal dari sumber buku yang saya katakan sumbernya tadi, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pusat. Kita menuju bahasan berikutnya. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah sampai pada pembahasan yang saya katakan tadi, inti dari persoalan pada tayangan atau video pembelajaran ini. Kita menuju pembahasan soal-soal modul pembelajaran SMA Matematika Peminatan yang sumbernya dari modul yang diterbitkan oleh Kemendikbud Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat SMA tahun 2020. Metode yang kita laksanakan nanti simple, sesuai teori, berdasar teori, namun analisisnya bisa mengerjakan limit di keterhinggaan dengan cara yang cepat. Kita ikuti 14 soal, mulai dari soal yang pertama. Soal nomor 1. Nilai dari limit X menuju tak hingga dari bentuk rasional 3x min 2 dipangkatkan 3 per 4x plus 3 dipangkatkan 3 sama dengan ada 5 opsi jawaban. Nah, bentuk ini caranya adalah membagi dengan pangkat tertinggi. Kita tahu kalau bentuk A min B dipangkatkan 3 pasti yang pangkat 3, sehingga 3x kita pangkatkan 3 ketemunya 27x pangkat 3 pada pembilang. Kemudian pada penyebut 4x pangkat 3 ketemunya 6x pangkat 3 dengan mengabaikan bentuk-bentuk di belakang dari penguraian bentuk pangkat ini, sehingga pasti yang menentukan yang pangkat 3 itu, sehingga 27x pangkat 3 per 6x pangkat 3, kalau kita coret x pangkat 3 nya menjadi 27 per 64. Jawaban B. Next, soal nomor 2. Nilai dari limit X menuju tak hingga dari 2x min 3x pangkat 3 kalikan 1 plus X dibagi 2x pangkat 4 plus 5x kuadrat min 1. Yang mudah dicermati adalah di penyebut ini adalah pangkatnya adalah pangkat 4, sedangkan pada pembilang ini walaupun kelihatan pangkat 3, kalau dikalikan X juga pangkat 4. Jadi kita bahas dari limit X menuju tak hingga dari 2x min 3x pangkat 3 kali 1 plus X per 2x pangkat 4 plus 5x kuadrat min 1. Di pembilang sebenarnya juga pangkat 4, maka kita kalikan ini, kita lihat, kita ambil yang pangkat 4 aja, min 3x pangkat 3 kalikan X ini. Kemudian penyebutnya yang nanti mempengaruhi nilai kan ini 2x pangkat 4, sehingga min 3x pangkat 3 kali X menjadi min 3x pangkat 4 per 2x pangkat 4. Kalau kita coretnya menjadi min 3 per 2. Jawaban D. Soal nomor 3. Nilai limit X menuju tak hingga dari 3x per 9x kuadrat plus X1 bentuk rasional, diperhatikan eksponennya, pangkatnya, derajatnya. Yang pembilang berderajat 1, pangkat 1, di penyebut berderajat 2, berarti lebih besar derajatnya adalah penyebut. Kalau derajatnya lebih besar penyebut, jawabannya pasti 0. Jadi jawaban 0A.
Kebalikannya, kalau derajatnya lebih besar pembilang, pasti jawabannya kalau tidak plus tak hingga min tak hingga, gitu ya, sesuai dengan koefisien pangkat tertingginya. Lanjut, nomor 4. Nilai limit x menuju tak berhingga dari 4x pangkat 3 min 2x min x kuadrat plus 6x pangkat 5 plus 6. Banyak panjang nih, per 3x pangkat 4 min 5 min 2x plus 2x pangkat 5. Anda perhatikan pangkat tertingginya. Pangkat tertinggi pembilang pangkat 5, pangkat tertinggi penyebut sama, pangkat 5. Berarti tinggal kamu lihat koefisiennya. 6x pangkat 5 per 2x pangkat 5. 6 per 2. Jawaban 3. Jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 5. Silahkan perhatikan soal nomor 5, itu bukan x menuju tak berhingga, tapi x mendekati 2. Jadi limit x mendekati 2 dari akar 5x min 1 min akar 6x min 3 per x min 2. Kalau kita substitusi langsung, 5 kali 2 10 kurang 1 9, akar 9 3. Kalau kita masukkan akar yang belakang, akar 6 kali 2 12 min 3 9, 3 min 3 0. Demikian juga kalau kita masukkan yang penyebut 2 kurang 2 0. Jadi ini akan menghasilkan bentuk 0 per 0 tak bentuk. Jika dalam bentuk akar, maka dikalikan skalanya. Jadi di antara A, B, C, D, E, nanti yang betul yang mana, kita posisinya seperti ini. Akan menjadi limit x mendekati 2 dari akar 5x min 1 min akar 6x min 3 per x min 2 dikalikan sekawan bentuk akar. Jadi min jadi plus. Akar 5x min 1 ditambah akar 6x min 3 dibagi bentuk yang sama. Nah, tadi kita ulang. Ketentuan A min B, ini lihat akar 5x min 1 akar sebagai A min B kalikan A plus B, jawabnya apa? A kuadrat min B kuadrat. Menghilangkan akar, jadi tinggal apa? 5x min 1 dikurangi 6x min 3 per penyebutnya ini x min 2, kita kalikan bentuk sekawan tadi. X min 2 kali akar 5x min 1 plus akar 6x min 3. Kita lihat nih, 5x min 6x ketemunya min x min 1 min plus min 1 plus 3 ketemunya 2. Jadi bentuk pembilangnya tinggal apa? Min x plus 2 dibagi x min 2 kali akar 5x min 1 plus akar 6x min 3 bentuk sekawan tadi. Nah, min x plus 2 itu kita bisa buat menjadi bentuk minnya, kita keluarkan min dalam kurung x min 2, sehingga bisa kita coret dengan penyebut x min 2 ini. Maka nanti pembilangnya tinggal min 1 karena ini habis nih x min 2 nya. Maka menjadi limit x mendekati 2 dari min 1 per akar tadi hilang, nah 5x min 1 plus akar 6x min 3. Jadi jawabannya sama dengan negatif 1 depan 1 per 5. Kita masukkan, kalau sudah mencoret dimasukkan 5 kali 2 min 1 plus akar 6 kali 2 min 3. Kita hitung penyebutnya min 1 per 5 kali 2 9 kurang 1 diakarkan 3. Demikian juga 6 kali 2 12 kurang 3 9, akar 9 semua nih, jadi 3 ditambah 3. Pembilangnya 1 min 1 per 6. Jawaban A. Soal berikutnya, soal nomor 6. Ini soal limit x menuju tak berhingga dari pengurangan bentuk akar. Nilai limit x menuju tak berhingga akar 5x min akar 3x plus 7, akar 5x plus 1 min akar 3x plus 7. Derajatnya sama. Kalau sama tinggal lihat koefisien. Ini koefisien 5, ini koefisien 3. Kalau koefisiennya lebih besar yang depan, berarti jawabannya plus tak berhingga. Kalau koefisien lebih besar yang belakang, berarti jawabannya min tak berhingga. Ini jawabannya adalah
karena 5 ini 3, koefisien lebih besar yang di depan, jawabannya pastilah tak berhingga. Jawaban E. Soal berikutnya. Soal nomor 7. Nilai dari limit X menuju tak berhingga dari akar 5X plus 4 min akar 3X plus 9 per 4X. Meskipun bentuk pengurangan akar, tapi ini bentuknya rasional. Jadi kita menggunakan bentuk yang rasional. Kita lihat pangkat di pembilang ini, X ini pangkat 1 diakarkan, berarti pangkat setengah, baik yang depan maupun yang belakang. Kemudian penyebutnya pangkat 1. Kalau pangkatnya lebih besar di penyebut, itu jawabannya pasti 0. Jadi saya ulangi, untuk limit X menuju tak berhingga dari bentuk rasional, kalau pangkatnya lebih besar pembilang, jawabannya tak berhingga. Kalau pangkatnya lebih besar penyebut, jawabannya pasti 0. Jawaban 0 karena pangkatnya lebih tinggi di penyebut. Jawaban A. Berikutnya soal nomor 8. Artinya kita harus mencermati bentuknya seperti apa. Sekali lagi, walaupun bentuk akar tapi bentuknya rasional. Pangkat tertingginya kita lihat, ini pangkat setengah karena akar, semua pangkat setengah. Maka kalau pangkat setengah tinggal lihat koefisiennya itu. Ini kan koefisien 1, koefisien 9, sehingga pembahasan kita lihatin aja bentuk-bentuknya. Akar X min akar 9X, yang tertinggi kan itu, sehingga koefisien 1 akar 1 min akar 9 dibagi akar 4 min akar 1. Akar 1 akar 9 3, 1 min 3 per akar 4 2, kurangi akar 1 1 kurang 3 min 2 kurang 1 min 2 dibagi 1, jawabannya adalah min 2. Soal berikutnya nomor 9. Diketahui fx sama dengan x plus x kuadrat per akar x kuadrat min 2x. Nah, ini soal bentuk aljabranya seperti ini. Artinya ditanyakan nilai dari limit X menuju tak berhingga dari fx per X. Kita lakukan operasi fx per X terhadap limit itu. Jawaban A min 2 B 0 1 2 plus tak berhingga. Kita bahas. Nah, ini fx-nya kita bagi X, sehingga fx yang tertuang di sini saya tulis limit X menuju tak berhingga dari X plus X kuadrat per akar X kuadrat min 2X dibagi X. Ini kan ada dua bentuk binom, ini X dibagi X ketemunya 1, sehingga saya buat bentuk, kita pisahkan limit X menuju tak berhingga dari 1. Kenapa 1? X dibagi X, kemudian ditambah limit X menuju tak berhingga. Kita lihat kalau X kuadrat dibagi X, ini kan hilang X nya, jadi hilang tinggal apa? X saja dibagi akar X kuadrat plus 2X. Nah, ini menurut teori 5 limit X menuju A dari konstanta, jawabannya pasti konstanta ini 1 ditambah. Nah, kita lihat bentuk yang ini, limit X menuju tak berhingga dari ini pangkatnya 1, ini pangkatnya sebenarnya juga 1 karena di dalam akar. Maka kita bagi X, limit X menuju tak berhingga dari X per akar, karena akar X masuk dalam akar jadi X kuadrat. X kuadrat per X kuadrat ditambah 2X per X kuadrat kan jadi 1 ditambah limit X menuju tak berhingga X dibagi X sama dengan 1. Ini juga dalam akar X kuadrat bagi X kuadrat 1 plus 2 per tak berhingga. 2 per tak berhingga 0, ya kan? Kita masukkan 1 dibagi 1 1. Jadi 1 yang depan ini ditambah yang belakang hasilnya juga 1. 1 tambah 1 2. Jawaban D. Next. Soal nomor 10.
Nilai dari limit X menuju tak bingkai dari akar 4X kuadrat plus 3X min akar 4X kuadrat min 5X. Pengurangan bentuk akar murni nih. Jadi oleh karena ini bentuknya kuadrat, kita gunakan rumus B min V per 2 akar A. Di antara jawaban A 0, 1, 2, 4, 8 E nya kita lihat perhitungannya. B adalah koefisien X di depan, maka 3 min V adalah koefisien X yang bentuk akar di belakang, maka 3 min 5 ketemunya 8. Kemudian 2 akar koefisien bentuk akarnya 4, 2 akar 4, sehingga akar 4 itu 2 kali 2 4, yang bilang 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jawaban C. Soal berikutnya nomor 11. Nilai dari limit X menuju tak bingkai dari X min akar X kuadrat min 5X. Ini sebenarnya pengurangan bentuk akar, namun ini bentuknya X, maka dibuat akar dari apa gitu. X adalah akar dari X kuadrat, maka kita ubah menjadi limit X menuju tak bingkai dari akar X kuadrat min akar X kuadrat min 5X. Nah, ini bentuknya tidak ada B nya. Kalau kita lihat X kuadrat, jadi B nya 0. Ini koefisien V nya min 5, 0 min 5 per 2 akar A. Koefisien X nya 1, 2 akar 1. 0 min 5 plus 5 dibagi 2 akar 1. Akar 1 2, akar 1 1, maka 5 per 2. Jawaban D. Lanjut. Soal nomor 12. Nilai dari limit X menuju tak bingkai dari 2X min 1 min akar 4X kuadrat min 3X plus 6. Sama seperti pada soal nomor 11, ini bentuk pengurangan akar namun disembunyikan. Kita tahu bahwasanya 2X min 1 itu adalah akar dari 2X min 1 kuadrat. Maka prosesnya, limit X menuju tak bingkai dari akar 2X min 1 dikuadratkan min akar 4X kuadrat min 3X plus 6. Kita kuadratkan 4 kuadrat min 2AB, kan A min B kuadrat A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Baik, dikuadratkan 4X kuadrat min 2B min 2 kali 2X 4X kali 1 min 4X plus B kuadrat 1 min akar 4X kuadrat min 3X plus 6. Ini A, B, C, P, I, R. B min V min 4 min 3 min 4 plus 3 per 2 akar koefisien kuadrat min 4 plus 3 per 2 akar 4. Min 4 plus 3 itu ketemunya min 1, akar 4 2, 2 kali 2 4, min 1 per 4. Jawaban A. Soal nomor 13. Nilai dari limit X menuju tak bingkai akar X kali 4X plus 5 kurang 2X plus 1 ini tampak bukan pengurangan akar, namun bisa diupayakan akar sebagai berikut. Ini yang akar depan tinggal mengalihkan aja, sehingga menjadi limit X menuju tak bingkai dari akar X kali 4X kuadrat X kali 5 plus 5X. Sedangkan kita manipulasi aljabarkan, ini min 2X plus 1 itu sama dengan min dalam kurung 2X min 1. Sehingga ini kita buat dalam bentuk akar. Akar dari 2X min 1 dikuadratkan, sehingga kalau dalam bentuk akar limit X menuju tak bingkai dari 4X kuadrat 5X min akar ini dikuadratkan 4X kuadrat sama seperti yang atas tadi, min 4X 2AB plus B kuadrat plus 1. Tampak B nya 5, B min V per 2 akar 5 min 4, jadi 5 plus 4 dibagi 2 akar A, koefisien kuadrat 2 akar 4.
5 plus 4 9 dibagi akar 42, 2 kali 2 4, 9 per 4, jawaban D. Oke, sampai soal yang terakhir. Sekarang kita nomor 14. Saya bacakan soalnya. Limit X menuju tak berhingga dari akar 16x kuadrat plus AX plus D min akar BX kuadrat min 2x plus C sama dengan 1. Nah, ini setting, berarti nanti kita anggap ini koefisien X kuadratnya sama. Berarti B-nya berapa nih? B-nya 16. Kemudian yang A di sini sebenarnya adalah koefisien X yang pada rumus adalah B servis B. Kemudian D-nya konstanta C, ini C-nya konstanta H, P, H, R, A, B, C. Kan gitu, ini hanya bermain-main masalah variabel nih. Sehingga B min H, B-nya A, ya tulis A, B min H per 2 akar A sama dengan 1, nilainya harus 1. Maka B-nya adalah A, min H-nya min 2, A min 2 per 2 akar 16 sama dengan 1. Nah, ini kalau kita lihat min jadi plus A plus 2 per akar 16 itu adalah 4 kali 2 8, A plus 2 per 8 sama dengan 1. Kita kalikan silang, A plus 2 sama dengan 8, sehingga kita menemukan A nya 6. Kemudian B di sini adalah sama, ini 16 dengan B ini sama, jadi B nya 16. Ya, ditanyakan nilai A kuadrat min B kuadrat, kita gunakan sifat A kuadrat min B kuadrat, berarti A nya 6 kuadrat min 16 kuadrat. Kita hitung bisa, namun kita bisa menggunakan rumus bahwa A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kalikan A min B, lebih mudah nih. Jadi 6 ditambah 16 kalikan 6 kurang 16, 6 tambah 16 22, 6 kurang 16 min 10, 22 kali min 10 sama dengan min 220. Jawaban B. Demikian anak-anak pembahasan dari modul yang sudah saya katakan tadi. Silakan disimak, dicermati, diulang-ulang memutarnya sehingga nanti Anda dapat mendapatkan pengertian yang jelas untuk mengerjakan persoalan limit menuju ketainggaan dengan cara yang simpel, cepat, tepat, dan benar. Akhirnya kita sampai pada penghujung pembelajaran ini. Terima kasih Anda sudah melihat tayangan yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga Anda dapat belajar mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.